626 setelah perang Uhud, seorang kepala suku Yahudi dari Bani Nazir bernama Huyai bin Akhtab mendatangi Abu Sufyan untuk menawarkan aliansi melawan kaum muslimin di Madinah. Teringat pepatah barat, nothing unites humans like a common enemy. Singkat cerita, mereka pun bersepakat untuk berkoalisi menyerang kaum muslimin di Madinah. Perlu diketahui, Bani Nazir ini dulunya adalah suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, penduduk Madinah yang heterogen terdiri dari Muslim, Yahudi, dan politeisme dipersatukan oleh Rasulullah melalui apa yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam piagam tersebut dijamin hak-hak dasar sipil dan kebebasan beragama menurut kepercayaan masing-masing. Namun seiring waktu berjalan, Bani Nadir berkhianat dan melanggar perjanjian itu berupa perencanaan pembunuhan terhadap Nabi. Mereka pun diusir dari Madinah dan pindah ke Khaybar. Selain Bani Nadir, suku Yahudi yang lain adalah Bani Kainuka dan Bani Quraidah. Bani Kainuka juga bernasib sama dengan Bani Nadir setelah adanya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan muslimah di pasar kaum tersebut. Maka satu-satunya suku Yahudi di Madinah yang tersisa kala itu adalah Bani Quraidah yang masih setia dengan Piagam Madinah. Kasus pengusiran inilah yang mendorong Bani Nadir untuk balas dendam kepada Nabi dan beraliansi dengan kaum Quraisy Mekah. Setelah berhasil mencapai kesepakatan aliansi dengan Abu Sufyan, Huyai tak berhenti. Ia terus mencari suku-suku lain untuk ia ajak beraliansi melawan kaum muslimin. Singkat cerita, bergabunglah beberapa suku lain dengan pasukan aliansi bentukannya ini, seperti Bani Asad, Bani Murrah, Bani Suja, dan suku Arab Badui bernama Bani Ghatafan. Kekuatan pasukan aliansi ini sekitar 10.000 tentara, jumlah tentara terbesar sepanjang sejarah peperangan di tanah Hejaz waktu itu. Mereka lalu berkumpul di Mekah untuk mengkonsolidasikan kekuatan sebelum berangkat ke Madinah. Namun sebelum mereka berangkat ke Madinah, seseorang dari Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin Madinah datang kepada Rasulullah untuk memperingatkan tentang rencana pasukan aliansi yang sedang berkumpul di Mekah ini. Diperkirakan dalam tempo kurang dari seminggu, tentara aliansi ini akan tiba di Madinah. Ketika berita ini datang, kota Madinah sedang terjadi musim paceklik, di mana bahan makanan sangat susah didapat. Selain itu, jumlah pasukan muslim saat itu hanya sekitar 3.000-an orang. Itu pun termasuk golongan orang-orang munafik yang tak bisa diandalkan seperti yang sudah-sudah. Untuk memutuskan cara menghadapi musuh saat itu, seperti biasa Nabi melakukan musyawarah. Setelah kekalahan di perang Uhud, opsi perang terbuka dengan menyongsong musuh di luar Madinah menjadi kurang populer. Sebaliknya, opsi perang dengan strategi pertahanan kota mulai mencuat. Namun masalahnya, para sahabat bingung bagaimana cara membangun sistem pertahanan yang kuat agar tak bisa dengan mudah ditembus musuh. Di saat itulah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia bernama Salman mengemukakan idenya tentang pembuatan parit. Ide ini datang dari pengalaman perangnya di Persia. Strategi pertahanan dengan penggalian parit sangat umum dikenal di negara asalnya itu. Namun bangsa Arab waktu itu sama sekali belum mengenalnya. Ide tersebut pun langsung diterima dan bahkan dianggap sebagai ide yang sangat brilian. Pasukan aliansi dari Mekah mulai bergerak. Di saat yang sama, Rasulullah dan para sahabat mulai melaksanakan ide pembuatan parit ini. Terjadi. Ketika beliau memukulkan kapaknya ke batu tersebut, cahaya terang keluar dan semua sahabat menyaksikannya. Nabi lalu bertakbir, Allahu Akbar. Ia lalu bersabda, Allah telah memperlihatkan kepadaku seluruh negeri Syam dikuasai oleh umatku. Ayunan kapak kedua pun menyusul. Saat kapak tersebut membentur ke batu, cahaya terang kembali berpendar. Nabi kembali bertakbir dan bersabda,
Allah telah memperlihatkan kepadaku seluruh wilayah Persia dikuasai umatku. Lalu ayunan kapak ketiga datang yang membuat batu itu hancur. Namun sebelum hancur, cahaya kembali berpendar. Nabi kembali bertakbir dan bersabda, Allah telah memperlihatkan kepadaku seluruh Yaman dikuasai umatku. Para sahabat yang beriman langsung bergembira mendengar nubuat Rasulullah ini. Meski saat itu kelihatannya kekuatan yang mereka miliki sama sekali tak mencerminkan manifestasi apapun dari nubuat baginda, tapi ketebalan iman membuat mereka yakin hal itu akan menjadi kenyataan. Berbeda dengan orang-orang munafik yang justru malah mengolok-olok Nabi dan mengatakan nubuat tersebut hanyalah khayalan belaka. Ada mukjizat Rasulullah yang lain yang terjadi selama perang Khandaq ini. Mukjizat yang kedua ini adalah tentang memperbanyak makanan. Saat Rasulullah mengangkat kapak untuk menghancurkan batu tersebut, salah seorang sahabatnya bernama Jabir bin Abdillah melihat 3 batu kecil yang diikat di perut beliau. Hal itu adalah cara yang lumrah pada waktu itu untuk menyiasati kelaparan. Seperti diketahui sebelumnya, saat itu Madinah sedang dilanda musim paceklik. Banyak dari para sahabat Nabi ini bahkan sudah tidak makan 3 hari. Mereka hanya bisa minum air dan makan beberapa buah kurma saja. Melihat kenyataan itu, Jabir meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia bertanya kepada istrinya apa ada makanan untuk Rasulullah. Istrinya menjawab tinggal ada 1 sok gandum. 1 sok ini jika dikonversi ke kilogram kira-kira sekitar 3-5 kilogram saja. Ukuran gandum yang kira-kira cukup untuk sekali makan Jabir dan keluarganya. Jabir lalu menyembelih anak kambing yang ia miliki untuk dijadikan marak, sup kambing khas Arab, dan menyuruh istrinya membuat adonan roti dari gandum tersebut. Setelah semuanya siap, Jabir lalu kembali ke parit dan berbisik kepada Rasulullah seraya mengundang makan ke rumahnya. Ia berbisik karena jumlah makanan sangat sedikit, sehingga ia meminta Rasulullah hanya mengajak 2 atau 3 orang sahabat saja. Mendengar hal tersebut, Rasulullah lalu naik ke atas batu dan membuat pengumuman, "Wahai para sahabat, kita semua diundang makan ke rumah Jabir." Para penggali parit yang berjumlah 1000-an orang itu pun langsung bersorak-sorai. Sementara Jabir terbelalak dan hanya bisa pasrah. Nabi lalu menghampiri Jabir dan menyuruhnya pulang. Namun sebelum pulang, beliau menyampaikan pesan untuk istrinya agar jangan menyentuh makanan itu sebelum dia datang. Singkat cerita, datanglah Rasulullah beserta 1000-an orang penggali parit. Rasulullah lalu masuk ke rumah Jabir dan mendoakan makanan tersebut. Setelah itu, atas perintah Rasulullah datanglah sekitar 10 orang wanita pembuat roti. Maka dimulailah persiapan hidangan makanan yang berupa roti dan marak kambing itu. Selanjutnya Rasulullah menyuruh Jabir memerintahkan orang di luar untuk antri berkelompok masing-masing berjumlah 10 orang. Setiap 10 orang ini lalu masuk bergiliran. 10 orang berikutnya menunggu di luar sampai 10 orang di dalam rumah Jabir makan sampai kenyang. Karena saat itu Nabi tak membatasi makanan. Mereka boleh makan sepuasnya. Singkat cerita, setelah 1000 orang selesai makan, di wadah tempat marak kambing dan juga adonan roti itu masih utuh. Rasulullah lalu berkata kepada Jabir dan istrinya agar membagikan makanan itu kepada tetangganya karena Madinah sedang dilanda musim paceklik. Lalu sebenarnya bagaimana mukjizat itu terjadi? Para wanita pembuat roti itu bersaksi bahwa setiap mereka menarik adonan roti dari wadahnya, adonan roti itu kembali mengembang kepada keadaan semula. Begitulah mengapa roti itu bisa menjadi sangat banyak. Begitu pula marak kambing yang diciduk sendiri oleh Rasulullah dari wadahnya. Setelah kurang lebih 6 hari pengerjaan, akhirnya parit itu selesai dibangun. Nabi lalu mendirikan kamp tepat di depan Bukit Sala. Tak lama kemudian pada 24 Februari 627 tibalah 10.000 tentara koalisi pimpinan Abu Sufyan ini. Saat tiba, mereka langsung terkejut dengan parit tersebut. Mereka sama sekali tak menyangka dengan taktik tak lazim yang dipakai itu. Orang-orang Arab sama sekali tak mengenal taktik perang parit. Mereka pun mulai mendekat untuk menilai seberapa lebar dan dalam parit tersebut. Saat mulai mendekat, hujan panah menerjang mereka. Beberapa dari mereka langsung tewas terkena panah. Dihadapkan dengan situasi yang sama sekali belum pernah mereka perkirakan, usaha penyerangan mereka pun mengalami deadlock. Yang ada tinggallah perang hujan panah yang saling berbalas-balasan tanpa ada hasil yang berarti. Hari demi hari berlalu. Setelah 10 hari penggabungan, tak ada progres yang berarti. Saat deadlock ini tercetuslah ide Abu Sufyan untuk mengajak Bani Quraisyah berkhianat. Abu Sufyan tahu di Madinah masih ada suku Yahudi yang masih setia dengan piagam Madinah, yaitu Bani Quraisyah.
Kekuatan Bani Quraisyah yang ditaksir 700 sampai 1000 orang tentara siap tempur sangat potensial untuk dijadikan aliansi, terlebih mereka sudah berada di dalam Madinah. Rencana Abu Sufyan jika misi itu berhasil adalah dengan melakukan serangan serentak dari utara dan selatan dengan bantuan serangan dari Bani Quraisyah. Tentara muslim yang berjaga di parit pasti akan berkurang sangat signifikan karena harus melakukan pertahanan di selatan. Saat itulah tentara koalisi yang berjumlah 10.000 itu akan lebih mudah menyeberangi parit. Namun untuk membujuk Bani Quraisyah ini bukan perkara mudah. Mengingat mereka orang-orang Yahudi, Abu Sufyan lalu meminta Huyai bin Akhtab untuk melakukan hal itu karena mereka sama-sama Yahudi. Pada malam hari tanggal 7 Maret, maka pergilah Huyai ke benteng Bani Quraisyah secara diam-diam dengan cara menyelinap melewati batuan lava yang berwarna hitam yang tajam dan panas jika terkena matahari. Sesampainya di depan benteng, Huyai berteriak untuk minta dibukakan pintu. Awalnya Ka'ab bin Asad, kepala suku Bani Quraisyah, menolak dengan berkata bahwa ia tak mau mencari masalah dengan Nabi Muhammad. Meski Huyai belum mengutarakan maksudnya, Ka'ab sudah yakin tujuan si Huyai ini datang. Tapi Huyai terus mendesak agar dibukakan pintu untuk masuk dengan alasan hanya ingin meminta makan. Huyai mengancam jika tidak dibukakan pintu, ia akan mengatakan orang-orang Yahudi di suku-suku lain bahwa Ka'ab orang yang pelit. Akhirnya Ka'ab mengizinkannya masuk. Setelah sampai di dalam benteng, mulailah si Huyai ini berbicara. Tentu bukan perkara meminta makan. Ia meyakinkan Ka'ab bahwa bala tentara yang ia bawa sebanyak 10.000 itu akan menang. Dan jika nanti tentara koalisi ini berhasil menguasai Madinah, maka suku Quraisyah yang beraliansi dengan muslimin paling tidak akan dimusuhi atau bahkan diserang juga. Huyai meyakinkan Ka'ab untuk bergabung dengan menyerang muslimin dari dalam. Ia berjanji setelah menang, nanti Ka'ab akan dapat kekuasaan yang lebih besar di Madinah. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Ka'ab setuju dengan usul Huyai. Selanjutnya Huyai meminta Ka'ab mengambil surat perjanjiannya dengan Nabi. Di hadapan Ka'ab, Huyai merobek-robeknya. Maka saat itu juga resmilah Bani Quraisyah menjadi bagian dari tentara aliansi. Sementara itu, saksi mata dari pihak muslimin yang melihat aktivitas mencurigakan di benteng Bani Quraisyah mulai menyebarkan rumor bahwa satu-satunya suku Yahudi yang tersisa di Madinah itu telah berkhianat. Rumor itu akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Untuk memastikan berita itu, Rasulullah lalu meminta Sa'ad bin Mu'adz untuk datang ke benteng Quraisyah. Sa'ad dipilih karena ia adalah pemimpin Bani Aus di Madinah dan memiliki hubungan baik dengan Bani Quraisyah karena memiliki jaringan bisnis dengan mereka. Saat tiba di depan benteng, ia pun langsung meminta dibukakan pintu. Sa'ad yakin ia pasti diizinkan masuk karena memang sudah biasa keluar masuk benteng itu karena hubungan baik yang ia miliki. Tapi yang terjadi waktu itu sangat mengagetkan Sa'ad. Penjaga pintu benteng dengan congkaknya mengusir Sa'ad seraya berkata bahwa tak ada lagi ikatan perjanjian apapun antara Bani Quraisyah dengan kaum muslimin. Insiden ini bagi Sa'ad telah jelas bahwa orang-orang Yahudi itu telah berkhianat. Ia pun melapor ke Rasulullah. Pengkhianatan Bani Quraisyah ini benar-benar pukulan telak bagi kaum muslimin di tengah situasi genting. Dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit, ditambah musim paceklik, Nabi sama sekali tak menempatkan pasukan pertahanan di arah selatan untuk menghadang penyerangan dari orang-orang Yahudi tersebut. Semua wanita, orang tua, dan anak-anak ditempatkan di sebuah benteng yang aman tanpa ada pasukan menjaga. Dari arah belakang kaum muslimin benar-benar tak memiliki pertahanan. Seandainya berita pengkhianatan Bani Quraisyah ini bocor ke pasukan yang sedang menjaga parit, pastilah akan memicu kepanikan. Sebab itu saat mendapat laporan tersebut, Rasulullah berupaya keras agar berita pengkhianatan itu tak tersebar ke kaum muslimin dan masih berharap Bani Quraisyah tak benar-benar melakukan penyerangan dari belakang. Namun apalacur, harapan itu akhirnya sirna ketika sebuah insiden yang dikenal dengan insiden Sofiyah dan Yahudi mengkonfirmasi tindakan agresif orang-orang Yahudi ini. Insiden itu berawal ketika Sofiyah yang sedang berjaga di benteng yang hanya dihuni oleh para wanita, anak-anak, dan orang tua melihat segerombolan Yahudi sekitar 25 orang berusaha menaiki benteng. Sofiyah adalah saudara tiri dari Abdullah, ayah Rasulullah. Ia dan ayah Rasulullah satu bapak namun beda ibu. Sofiyah kala itu sudah tahu rumor bahwa Yahudi Bani Quraisyah telah berkhianat. Adapun tujuan Yahudi itu ternyata ingin melihat situasi di dalam benteng itu untuk memastikan tak ada tentara laki-laki yang berjaga sebelum menyerbu masuk untuk menjadikan mereka semua tawanan. Singkat cerita, ada satu Yahudi berhasil merangkak menaiki benteng. Dengan cerdiknya, Sofiyah lalu memakai baju perang laki-laki dan menghunus pedang. Saat si Yahudi sampai di atas, Sofiyah langsung menebas batang lehernya dan melemparkan batok kepalanya itu keluar benteng. Gerombolan Yahudi yang melihat langsung ketakutan. Dari kejauhan, Sofiyah nampak seperti prajurit laki-laki. Para Yahudi ini pun langsung berpikir benteng tersebut dijaga oleh tentara laki-laki.
Akhirnya mereka pun mengurungkan niatnya. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah terpaksa mengurangi pasukan di Parit untuk membentuk pasukan pertahanan di sebelah selatan. Beliau mengirim 100 infanteri dan 300 kavaleri untuk berpatroli. Pasukan pertahanan di Parit semakin melemah dengan tersebarnya berita pengkhianatan ini. Orang-orang munafik langsung meninggalkan Parit dan pulang ke rumah masing-masing setelah mendengar kabar Bani Quraizo berkhianat. Mereka langsung menyatakan diri tidak ikut-ikutan mendukung salah satu kubu alias netral untuk menjamin keamanan harta benda dan keluarga mereka sendiri. Situasi pun semakin kritis bagi kaum muslimin. Namun di sisi para pengepung, mereka juga tak memiliki persiapan pengepungan panjang. Persediaan makanan di sisi mereka pun semakin menipis di tengah ancaman kelaparan. Di saat situasi genting, Rasulullah berinisiatif untuk bernegosiasi dengan memanggil suku Badui Ghatafan agar mau meninggalkan pasukan aliansi. Bani Ghatafan ini sekitar 2.000 tentara dari total 10.000 tentara aliansi yang mengepung. Jumlah yang cukup signifikan. Rasulullah berharap jika negosiasi ini berhasil dan Bani Ghatafan mundur, maka akan membawa efek domino kepada bani-bani yang lain untuk mengambil langkah serupa. Rasulullah lalu mengajukan tawaran sepertiga hasil panen pangan dari Madinah untuk diserahkan ke Bani Ghatafan selama 1 tahun. Namun Bani Ghatafan meminta separuh. Mengingat tingginya bargaining position mereka kali itu, Rasulullah pun mengalah dan setuju. Tapi kesepakatan akhirnya batal ketika Rasulullah meminta persetujuan Bani Ansor atas kesepakatan itu, namun mereka dengan bulat menolak. Pasukan aliansi akhirnya mendapatkan cara yang sangat potensial yang bisa dipakai untuk menembus parit-parit pertahanan kaum muslimin, yaitu dengan cara menghentakkan ribuan kaki-kaki kuda mereka ke bibir parit agar terjadi longsoran yang mengisi parit tersebut. Cara itu pun sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Parit yang tadinya dalam lama-lama menjadi dangkal dan lebih mudah dilewati. Namun dalam prosesnya terjadi pertempuran panah yang sangat sengit. Kaum muslimin terus memanai pasukan kavaleri yang sedang bekerja melongsorkan tanah di bibir parit tersebut. Untuk melindungi pasukan kavaleri mereka, pasukan aliansi membalas panah-panah tersebut. Walhasil, ribuan anak-anak panah yang saling berbalasan melintasi di atas parit. Serangan ini sangat intens, berlangsung dari waktu zuhur hingga maghrib. Dalam peristiwa ini, Sa'ad bin Mu'az terkena anak panah di bagian dada dari seorang Quraisy bernama Hibban bin Qais al-Araqah dan terluka parah. Rasulullah lalu memerintahkannya untuk diistirahatkan di masjid. Dengan metode pendangkalan parit ini ditambah masuknya suku Quraizo ke kubu aliansi untuk menyerang Madinah dari dalam, posisi kaum muslimin semakin terjepit dan benar-benar di ujung tanduk. Namun sebelum pasukan aliansi dan suku Quraizo berhasil melaksanakan rencana serangan gabungan mereka, pertolongan Allah datang kepada kaum muslimin dalam bentuk seorang bernama Nuaim bin Mas'ud. Ia adalah seorang petinggi suku Ghatafan yang memiliki hubungan baik dengan orang Quraisy maupun orang Yahudi. Ia terkenal sangat memusuhi Islam, namun di malam itu tak ada angin, tak ada hujan, dan sama sekali tak ada yang menyangka. Dia secara diam-diam tiba-tiba menyelinap ke kamp pasukan muslimin untuk menemui Rasulullah. Di depan Rasulullah dia langsung bersahadat. Setelah itu ia menawarkan diri untuk membantu kaum muslimin. Rasulullah pun senang. Beliau meminta Nuaim memanfaatkan posisinya yang saat itu masih dipercaya oleh pasukan musuh, karena musuh saat itu tak ada yang tahu Nuaim telah menjadi muslim, yaitu untuk memporak-porandakan persatuan mereka. Nuaim pun menyanggupi. Ia lalu pergi ke benteng Quraizo dan menemui Ka'ab. Di sana ia langsung berinisiatif melakukan tipu muslihat. Ia menasihati Ka'ab bahwa pertaruhannya untuk memutuskan bergabung dengan aliansi sangat mahal, karena jika aliansi itu kalah, maka mereka akan ditinggal dan menghadapi kemarahan kaum muslimin. Sedangkan tentara aliansi dengan tenang bisa pulang ke rumah masing-masing. Nuaim menyarankan Ka'ab untuk meminta jaminan 10 petinggi Quraisy atau petinggi suku-suku yang tergabung dalam aliansi agar bersamanya di benteng Quraizo. Keberadaan mereka akan menjamin bahwa pasukan aliansi tak akan pergi dan mengkhianati mereka. Ka'ab pun setuju. Setelah itu Nuaim pergi menemui Abu Sufyan. Ia mengatakan dirinya punya info yang valid bahwa suku Quraizo telah memutuskan kembali berpihak ke kaum muslimin. Abu Sufyan pun kaget dan tak percaya begitu saja. Bagi Abu Sufyan, jika benar berita itu, maka pupuslah harapan mereka untuk bisa mengalahkan kaum muslimin karena posisi pasukan Quraizo ini sangat vital. Mereka menyerang dari dalam. Tanpa bantuan mereka, kecil kemungkinan pasukan aliansi bisa berhasil dengan hanya mengandalkan serbuan dari parit. Untuk meyakinkan Abu Sufyan, Nuaim berkata, sebagai bukti keseriusan suku Quraizo untuk kembali beraliansi dengan Rasulullah, maka mereka akan meminta dari aliansi 10 orang petinggi untuk dijadikan tawanan yang akan diserahkan kepada Nabi untuk dibunuh. Dengan perasaan was-was akan kebenaran berita itu, pada malam tanggal 14 Maret 627, Abu Sufyan lalu mengutus Ikrimah bin Abi Jahal untuk mengajak suku Quraizo berkoordinasi mengenai serangan serentak pada hari Sabtu.
Namun respon yang didapat oleh Ikrimah persis kata Nuaim. Ka'ab meminta 10 sandera kepada aliansi sebagai jaminan agar mereka tak meninggalkan kaum Yahudi itu. Ditambah penolakan serangan hari Sabtu karena Yahudi dilarang berperang pada hari Sabat. Ikrimah pun melaporkan itu kepada Abu Sufyan. Masih belum yakin, Abu Sufyan pun datang sendiri ke benteng Yahudi itu dan meminta hal yang sama seperti yang dilakukan Ikrimah. Jawaban Yahudi pun sama, mereka meminta 10 orang sandera. Pada momen itu maka termakanlah Abu Sufyan oleh tipu muslihat Nuaim. Ia yakin bahwa suku Quraisyah memang telah kembali beraliansi dengan kaum muslimin seperti apa kata Nuaim. Dengan perasaan hancur lebur, Abu Sufyan kembali ke tenda perangnya dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, saat Abu Sufyan sudah kebingungan dan pusing 7 keliling, Ikrimah yang juga sudah muak dengan deadlock tersebut bersama 6 orang pasukan berkuda lain mencoba melompati parit yang sudah agak dangkal itu. Mereka pun berhasil dan mendarat beberapa puluh meter persis di depan kamp kaum muslimin. Salah satu dari 7 orang itu adalah seorang bernama Amr bin Wud yang dijuluki raksasa karena postur tubuhnya yang besar dan kekar serta pedang yang lebih besar dari semua pedang pada umumnya. Ia juga terkenal sebagai jawara Quraisy yang tak pernah kalah dalam duel. Setelah mendarat, si raksasa itu berteriak lantang, "Saya Amr bin Wud, ksatria terhebat di seluruh tanah Arab dan belum pernah kalah. Apa ada di antara kalian yang mau berduel denganku?" Mendengar tantangan itu, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, apakah ada yang berani maju. Semua sahabat terdiam, kecuali seorang sahabat yang saat itu duduk persis di sebelah Nabi dan dalam sebuah riwayat posturnya hanya separuh dari tubuh Amr bin Wud. Dialah Ali bin Abi Thalib. Namun Rasulullah menyuruh Ali duduk. Tantangan kedua kembali dilontarkan Amr. Kali ini dengan kalimat yang agak merendahkan. "Tak adakah di antara kalian yang pemberani layaknya laki-laki jantan?" Mendengar itu Ali kembali berdiri. Namun Rasulullah menyuruh Ali kembali duduk seraya berkata, "Ini Amr, Ali, duduklah." Tantangan ketiga datang dengan kalimat yang lebih mengejek lagi. "Di manakah surgamu yang katanya orang mati syahid akan memasukinya? Tak adakah yang berani melawanku?" Untuk ketiga kalinya Ali kembali berdiri. Kali ini Rasulullah merestuinya. Dilepaskannya turban beliau lalu diikatkan ke kepala Ali lalu mendoakannya. Lalu Amr bin Wud bertanya siapakah calon lawannya ini. Ketika tahu Ali anak Abu Thalib, teman dekat Amr bin Wud, ia menolak bertarung dengan berkata, "Aku tak akan membunuh anak saudaraku." Namun Ali merespon dengan berkata, "Tapi aku sangat ingin membunuhmu." Dengan ucapan itu Amr sangat murka. Ia turun dari kudanya, memenggal kepala kudanya itu lalu menyerang Ali membabi buta. Duel dahsyat pun terjadi. Saking dahsyatnya duel, debu-debu berterbangan menutupi mereka sehingga para penonton pun tak bisa melihat jelas apa yang terjadi di dalam. Dari sebuah riwayat diceritakan entah bagaimana caranya tiba-tiba Amr telah terlentang di tanah, di mana kaki Ali menginjak dadanya dengan pedang siap menebas batang lehernya. Namun alih-alih menghabisi musuhnya itu, Ali malah menawarkan masuk Islam. Mendengar tawaran itu, Amr meludahi Ali. Amr mengira saat itulah hidupnya akan habis, namun yang terjadi malah sebaliknya. Ali melepaskan injakannya dari Amr seraya berkata, "Aku hanya membunuh musuhku karena Allah, bukan karena amarah. Ludahmu telah menimbulkan amarah di hatiku. Bangkitlah dan kembalilah ke kaummu." Namun seorang Amr tak bisa menerima kebaikan semacam itu. Sebagai jawara, ia hanya pergi dari duel dengan 2 jalan, mati atau menang. Amr pun bangkit dan mengambil kembali pedangnya. Dengan secepat kilat ia menghantamkan ke perisai Ali. Saking kuatnya hantaman itu, perisai Ali pun hancur dan pedangnya sedikit mengenai punggung Ali. Saat Amr ingin menghantamkan pedangnya untuk kedua kalinya, pedang Ali bergerak lebih cepat dan berhasil mengenai tenggorokan Amr. Raksasa itu pun roboh. Robohnya Amr membuat Ikrimah dan kawan-kawan kalang kabut. Mereka langsung buru-buru menunggangi kudanya dan kembali melompati parit. Namun satu orang di antara mereka bernama Naufal bin Abdullah tak berhasil karena kudanya terperosok ke dalam parit. Zubair bin Al-Awwam lalu menghampirinya dan menebas batang lehernya. Segera setelah peristiwa itu, seorang panglima perang Quraisy yang sebelumnya memporak-porandakan kemenangan kaum muslimin di perang Uhud bersiap-siap memacu kudanya dengan cepat bersama satu skuadron yang ia bawa.